Selamat datang teman-teman semua di mata kuliah Statistika Terapan. Nama saya Deta Rahmawan dan kali ini kita akan membahas tentang sejarah dan perkembangan statistika. Ada beberapa hal yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini, yaitu berkaitan dengan sejarah statistika dan perkembangannya juga seperti apa. Kemudian kita juga akan membahas tentang definisi statistika, di sini lebih spesifik kepada statistik dan statistika. Kemudian kita juga akan mengulas jenis-jenis statistika dari deskriptif dan inferensial. Kemudian kita juga akan mengulas tentang data yang mungkin bersifat kualitatif dan kuantitatif. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah dan perkembangan statistika, dan mungkin kita akan melihat berbagai nama-nama seperti yang ada di PowerPoint. Statistika dipopulerkan di Inggris oleh Dr. Zimmerman dan kemudian dikenal dengan statistics dalam bahasa Inggris. Penggunaan kata statistics semakin populer setelah seseorang bernama John Sinclair memperkenalkan nama dan pengertian ini dalam sebuah buku berjudul Statistical Account of Scotland pada tahun 1791-1799 dalam bahasa Inggris. Awal abad ke-20, statistika mulai banyak digunakan dalam bidang-bidang matematika, terutama yang berkaitan dengan ilmu-ilmu berkaitan dengan peluang. Sedangkan cabang statistika yang pada saat ini sangat luas digunakan, terutama untuk mendukung metode ilmiah, yaitu statistika inferensi. Di antara beberapa kegunaan statistik sebagai ilmu pengetahuan adalah, yang pertama, statistik memungkinkan pencatatan paling eksak dari data penelitian. Yang kedua, statistik memberikan cara untuk melakukan pengolahan data dalam bentuk angka. Yang ketiga, statistik memberikan arahan berpikir atau tata kerja yang definit dan eksak. Kemudian, statistik memberikan cara meringkas data dalam berbagai bentuk. Statistik juga berguna sebagai dasar menarik kesimpulan. Kemudian statistik memberikan landasan untuk melakukan ramalan atau prediksi, dan statistik juga memungkinkan peneliti untuk menganalisis, menjelaskan, serta menguraikan sebab akibat yang kompleks dan rumit. Next, kita akan masuk kepada definisi statistik dan statistika. Statistik, atau dalam bahasa Inggris disebutkan statistik tambah S, adalah kumpulan angka atau data yang disajikan dalam bentuk daftar atau tabel. Sedangkan statistika atau statistics adalah ilmu yang mempelajari cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, analisis, dan penarikan kesimpulan berdasarkan dari kumpulan data. Contoh paling sederhananya kita bisa lihat dari contoh berikut. Ada angka-angka 2, 5, 4, 5, dan 1 yang kemudian kita tidak melihat polanya, kita tidak melakukan operasionalisasi matematika di angka-angka ini, maka ini bisa kita katakan sebagai data statistik. Tapi kemudian ketika angka-angka ini kita coba untuk melakukan operasionalisasi matematika, seperti kita jumlahkan, kemudian kita mungkin membuat proporsi atau persentase dari angka ini, maka kita bisa menyebutkan angka ini sebagai statistika. Pada bagian bawah PowerPoint kita juga bisa lihat bahwa statistik dari jumlah penduduk yang dibagi berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan jumlahnya dan totalnya, itu disebut dengan statistik. Tapi kemudian ketika kita mencoba untuk melakukan proporsi penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan kita ubah angka tadi menjadi persentase, maka ini adalah statistika. Next, kita akan melihat apa yang dikatakan jenis statistika deskriptif dan inferensial. Deskriptif adalah statistika yang hanya menggambarkan dan menganalisa kelompok data tanpa menarik sebuah kesimpulan. Sedangkan statistik inferensi mencakup semua metode yang berhubungan dengan menganalisis bagian data, contoh atau sampelnya, atau juga sering disebut dengan sampel tadi, untuk kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data induknya atau populasi. Statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah fase statistika yang hanya menggambarkan dan menganalisa kelompok data tanpa menarik sebuah kesimpulan. Kemudian ada statistika inferensial atau statistika inferensi. Statistika inferensi mencakup semua metode yang berhubungan dengan analisis bagian data, contoh, atau juga sering disebut dengan sampel, untuk kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data induknya atau populasi. Kita bisa melihat di sini misalnya ada data mengenai transportasi. Statistika deskriptif terkait transportasi yang ditunjukkan di sini misalnya adalah mayoritas transportasi yang digunakan di Jakarta adalah kendaraan pribadi yang berjumlah 67% dan angkutan umum yang berjumlah 33%. Kemudian di sini kita juga bisa melihat misalnya statistika deskriptif menunjukkan pengguna smartphone di Jatinangor itu sebesar 75% dan pengguna tablet di Jatinangor itu sebesar 25%.
Kemudian kita juga masih bisa melihat berbagai macam contoh statistika deskriptif yang lain. Misalnya saja berkaitan dengan pandemi COVID-19, di sini ada data mengenai total pasien sembuh hingga 28 Agustus 2020 sudah mencapai 120.900 kasus. Per hari ini kesembuhan bertambah 2.325 kasus. Penyumbang kesembuhan terbanyak berada di DKI Jakarta dengan tambahan 881 kasus dan totalnya mencapai 29.169 kasus. Contoh lain, misalnya kita bisa melihat pada hari ketiga penayangan film Tilik misalnya sudah mencapai 2,5 juta views. Atau kita bisa melihat misalnya berdasarkan hasil perhitungan BPS, penduduk di Jakarta terdiri dari laki-laki sebesar 46% dan perempuan sebesar 54%. Kemudian yang berikutnya adalah contoh dari statistika inferensi. Di sini misalnya kita bisa lihat dengan mengasumsikan bahwa kerusakan tanaman kopi Toraja kurang dari 30% akibat musim dingin yang lalu, maka harga kopi jenis tersebut di akhir tahun nanti tidak akan lebih dari Rp2.500 per 1 kilogramnya. Jadi ada penarikan kesimpulan berdasarkan data yang sudah kita miliki. Kemudian ada juga misalnya di sini ada sebuah kalimat yang mengatakan bahwa berkomunikasi secara terbuka dan efektif dapat meningkatkan kualitas hubungan seseorang. Jadi di sini misalnya ada sebuah prediksi bahwa ketika sebuah komunikasi dilakukan secara terbuka dan efektif, maka hal itu bisa meningkatkan kualitas hubungan seseorang. Yang berikutnya ada juga misalnya di sini akibat konflik Turki dan Amerika Serikat, nilai tukar rupiah terhadap dolar terus melemah. Jadi ada prediksi bahwa jika kondisi ini terus berlangsung sampai akhir tahun, maka diperkirakan nilai tukar rupiah akan semakin melemah. Selanjutnya, kita akan masuk kepada klasifikasi data atau informasi statistik. Kita bisa mengklasifikasikan data berdasarkan beberapa hal. Di sini misalnya, teman-teman bisa melihat di PowerPoint ya, data statistik bisa kita bagi menjadi beberapa kategori. Berdasarkan jenis data, sifat data, waktu pengumpulan, dan cara memperolehnya seperti apa. Kita bisa misalnya mengklasifikasikan data berdasarkan jenisnya, membagi menjadi data yang bersifat diskrit dan data yang bersifat kontinu. Data diskrit merupakan data hasil menghitung dan berbentuk bilangan bulat. Contohnya di sini, misalnya ID Kota Bandung membutuhkan 20 relawan untuk uji coba vaksin corona. Oleh karena itu, kita tidak bisa menyatakan membutuhkan 40 dibagi 2 relawan untuk uji vaksin, karena data diskrit adalah bilangan bulat. Dan selanjutnya untuk data kontinu di sini bisa dilihat data kontinu adalah data hasil pengukuran yang dapat diambil nilainya. Dan contoh di sini kita dapat mengatakan bahwa panjang dari seutas tali adalah 3,5 meter, berat 37,5 kg, waktu yang ditempuh 3,7 jam, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita bisa membagi data berdasarkan sifatnya. Di sini ada data yang bersifat kualitatif, yang kemudian kita bisa menurunkan dan dikatakan sebagai data kategori, dan kita bisa melihat itu sebagai data yang bersifat nominal atau ordinal. Dan di sisi lain ada data yang bersifat kualitatif, kita bisa mengatakan itu sebagai data numerik, dengan data yang kita sebut sebagai data interval atau rasio. Selanjutnya kita akan bisa melihat tentang jenis data yang kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan bukan dalam bentuk angka. Misalnya jenis pekerjaan, di sini jenis pekerjaannya adalah petani, nelayan, dosen, karyawan, dan lain sebagainya. Atau misalnya status perkawinan yang di sini dibilang menikah, belum menikah, duda dan janda misalnya. Atau data tentang gender, laki-laki dan perempuan, klasifikasi pendidikan, SD, SMP, SMA sarjana, dan pasca sarjana. Di sini yang harus kita perhatikan, setiap data kualitatif harus dikuantifikasikan untuk menjadi data kuantitatif agar dapat dilakukan pengolahan statistik. Data kualitatif atau data nominal adalah data yang diperoleh berdasarkan klasifikasi atau kategori. Contoh, jika di sini misalnya kita lihat jenis pekerjaan, pegawai negeri, pegawai swasta, dan wira swasta, atau ada data mengenai status perkawinan, sudah menikah, belum menikah, janda atau duda, maka keterangan di sini adalah data sifatnya setara atau sederajat dan tidak dapat dilakukan operasi matematika. Data kualitatif atau ordinal ialah data yang diperoleh dari kategorisasi dan klasifikasi serta memiliki hubungan. Contoh, tingkat kepuasan terdiri dari 5 angka di sini ya. Ada sangat tidak puas, sedang puas, dan sangat puas. Atau data mengenai motivasi pegawai, tinggi, cukup, dan rendah. Posisi data di sini tidak setara, adanya peringkat atau ranking, dan tidak dapat dilakukan operasi perhitungan matematika. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat ada data yang sifatnya kuantitatif. Data yang dinyatakan dalam bentuk angka, di sini kita bisa lihat misalnya suhu 0 derajat,
usia 15 tahun, 20 tahun, 35 tahun, tinggi badan 180 cm, 190 cm, intensitas penonton TV 0-3 jam atau 4-7 jam. Data kuantitatif interval adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran jarak 2 titik pada skala sudah ditentukan. Misalnya di sini kita bisa melihat ada temperatur ruangan dalam Celcius 0-15 derajat Celcius, 16-31 derajat Celcius, atau nilai mata kuliah dengan rentangnya 0-44,5 E, kemudian 45-55,5 D, 56-67,5 C, 68-79,5 B, 80-100 A. Maka ini adalah data yang kemudian bisa dilakukan operasi matematika. Selanjutnya, data kuantitatif rasio adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran jarak 2 titik pada skala sudah diketahui dan memiliki nilai 0 mutlak. Kecepatan kendaraan di sini misalnya ada kecepatan 60 km per jam, 70 km per jam, 80 km per jam. Kemudian ada juga berat badan 45 kg, 55 kg, 65 kg, 75 kg, 85 kg. Pada data ini bisa dilakukan operasi matematika. Kita bisa membagi data berdasarkan cara memperolehnya. Yang pertama adalah data primer. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok orang maupun hasil observasi. Kemudian ada data yang bersifat atau kita bisa memperoleh dari data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Selanjutnya, data primer dan data sekunder memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari data primer adalah data tersebut lebih mencerminkan kebenaran berdasarkan dengan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh peneliti. Sedangkan kekurangan dari data primer membutuhkan waktu yang relatif lama, serta biaya yang dikeluarkan relatif cukup besar. Untuk kelebihan dari data sekunder adalah waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk penelitian, untuk mengklasifikasi permasalahan dan mengevaluasi data, relatif lebih sedikit dibandingkan dengan pengumpulan data primer. Sedangkan kekurangan dari data sekunder adalah jika sumber datanya ternyata memiliki kesalahan, kadaluarsa atau sudah tidak relevan, sehingga hal itu mempengaruhi hasil penelitian. Kemudian ada juga data yang bisa dibagi berdasarkan waktu pengumpulannya. Dalam waktu pengumpulan data statistik sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu data yang bersifat cross-section dan data time series. Data cross-section adalah data yang terdiri dari satu objek yang diamati dan diambil pada suatu waktu saja. Data cross-section tidak digunakan untuk melakukan perbandingan atau perubahan dari suatu data. Contoh di sini kita bisa lihat pendapat netizen di Twitter mengenai kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19 pada bulan Maret 2020. Pendapat netizen bisa berubah. Peneliti tidak boleh menyimpulkan hasil yang diperoleh pada bulan Maret sudah final, karena tadi seperti sudah dikatakan, pendapat ini bisa berubah. Selanjutnya ada data time series. Data time series adalah data yang terdiri dari satu objek, namun terdiri dari beberapa waktu periode, seperti harian, bulanan, tribulanan, dan tahunan. Misalnya, data pertumbuhan pasien positif COVID-19 dari bulan Maret sampai Mei 2020. Objeknya hanya satu, pertumbuhan pasien positif COVID-19, namun disajikan dalam beberapa periode, di sini misalnya dari bulan Maret sampai bulan Mei. Data ini nantinya akan diamati misalnya trennya atau pola perubahannya dari tahun ke tahun secara berurutan. Sehingga data ini dikatakan sebagai data historis atau runtun waktu. Pola perubahan atau tren pada waktu-waktu lampau tersebut akan dapat digunakan untuk mengestimasi pola perubahan pada tahun-tahun atau waktu yang mendatang. Sekian pertemuan pada hari ini untuk kita membahas tentang sejarah dan perkembangan dari statistika. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Terima kasih.